Ada hal yang menarik yang perlu kita perbincangkan. Kenapa pacaran dikatakan sebagai cinta palsu dan kasih sayang yang semu? Saudaraku yang Allah rahmati, saat seorang pacaran, ia berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan pujaan hatinya. Sang serigala cinta pun berusaha tampil sempurna, mengucapkan kata yang lembut, menawan, santun, penuh makna. Pujian pun sering meluncur dari mulut-mulut dua sejoli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema berkaitan dengan hukum pacaran. Pacaran merupakan satu trendi yang menjadi tren yang sangat masif di antara generasi muda, yang dianggap satu kebiasaan yang lumrah. Bahkan mereka yang tidak pacaran dianggap ada orang yang ketinggalan zaman. Padahal pacaran ini adalah merupakan kemaksiatan yang Allah haramkan. Syaitan ikut serta menghiasi keindahan pacaran dengan segudang kebaikan, segudang keindahan, segudang kenangan dan lain sebagainya. Sehingga wajarlah orang-orang yang berpacaran, para pemuda yang berpacaran, menganggap bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang menawan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 39 berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan anak-anak Adam memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kebanyakan manusia saat ini menganggap bahwa pacaran merupakan hal yang biasa. Padahal, seperti disebutkan di awal tadi, bahwa dia adalah satu perbuatan yang haram. Dan dia adalah sarana menyerumuskan seorang kepada fahisyah, perzinahan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir mengatakan bahwa larangan mendekati perbuatan zina lebih tegas dari larangan perbuatan zina itu sendiri. Karena larangan itu meliputi larangan yang menyeluruh. Sebab mendekati zina menjadi faktor yang mendorong kepada perbuatan zina. Alasan mereka yang berpacaran memang variasi. Salah satu alasan yang populer adalah pacaran misalnya sebagai ajang mengenal jati diri masing-masing pasangan sebelum melangkah kepada pintu gerbang pernikahan. Dan itu alasan yang sering dilontarkan oleh kebanyakan orang yang sedang memadu cinta yang palsu. Ada hal yang menarik yang perlu kita perbincangkan. Kenapa pacaran dikatakan sebagai cinta palsu dan kasih sayang yang semu? Saudaraku yang Allah rahmati, saat seorang pacaran, ia berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan pujaan hatinya. Sang serigala cinta pun berusaha tampil sempurna, mengucapkan kata yang lembut, menawan, santun, penuh makna. Pujian pun sering meluncur dari mulut-mulut dua sejoli ini. Hadiah barang berharga sering diberikan buat kekasihnya. Ia sering menyapa pasangannya lewat pesan singkat, WhatsApp, atau apapun namanya. Bahkan hubungan lewat telepon, hubungan pertemuan pun menjadi aktivitas sehari-hari yang menjadi kebiasaan. Sang laki-laki berusaha berpenampilan menawan. Baju yang dipakai pun adalah baju yang sangat baik, aromanya pun wangi.
untuk meraih cinta palsu tambatan hatinya. Meskipun pada kenyataannya sifat yang dimiliki pangeran cinta atau serigala cinta itu berbeda 180 derajat dari aslinya. Sejatinya ialah seorang yang berwatak kasar, mungkin orang yang keras temperamennya, bahkan buruk perilakunya. Sementara sang wanita tak ketinggalan menyuguhkan penampilan yang menawan. Guna menarik hati pujaan hatinya, ia berusaha melembutkan suaranya, berkata-kata manis, berbusana indah dan lain sebagainya, tampil ceria, membahagiakan, menyenangkan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, inilah realita pacaran. Pelaku pacaran baik laki-laki atau wanita selalu memasang pribadi ganda dan syarat kepura-puraan, syarat kepalsuan. Keduanya menutupi sifat watak dasar aslinya. Sifat baik dan mulia dimunculkan, sementara sifat-sifat buruk dijaga agar tidak tampak. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada budaya fahisyah pacaran ini, budaya yang keji pacaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.